Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat manajemen yang berbahagia. Jumpa lagi kita pada kali ini. Tema kita kali ini adalah bagaimana membangun budaya disiplin dan membangun etos kerja dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Allah menjadikan ini nama ayat dalam Al-Quran. Ini artinya waktu sangat penting buat kita. Bahkan dalam pepatah dikatakan al-waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang yang kapan saja Anda lengah, pedang itu bisa menghunusmu. Dan juga dalam orang pepatah barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, sehingga Anda harus memanfaatkan berbagai kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan benefit dan manfaat dan juga bahkan profit. Itu karena Anda bisa memanfaatkan bagaimana waktu itu menjadi berharga. Dan di dalam surat Al-Asr ini Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali, jadi yang gak rugi siapa dong? Nah, orang-orang yang gak rugi illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yaitu orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dan dia senantiasa menasihati untuk kebenaran dan juga untuk kesabaran. Manusia tugas di muka bumi ini adalah khalifah. Dia adalah wakil Allah di muka bumi yang tugas utamanya adalah menyerukan kebaikan dan mencegah kepada segala yang munkar. Nah, itu artinya kita harus bersabar dalam menegakkan kebenaran, karena tidak mudah, begitu banyak godaan, begitu banyak ujian, begitu banyak halangan dan rintangan. Apalagi di era digital seperti ini, kita mau sholat terdistract baca HP, kita mau sholat terdistract kita buka YouTube. Jadi distraksi saat ini banyak sekali mengganggu konsentrasi kita, bahkan mengganggu hubungan kita ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita membiarkan ini menjadi behavior kita, itu kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, untuk kita tidak merugi, maka kita beramal soleh, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, melakukan hal-hal yang produktif. Dan dalam konteks ini diminta untuk berdisiplin dengan waktu. Kita menyampaikan kebenaran dan kita bersabar dalam menasehati kebenaran itu, kita harus bersabar begitu ya. Dan bagaimana kita membangun kedisiplinan dan etos kerja? Satu adalah niat yang baik. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, baik itu yang bersifat urusan duniawi, kita niatkan karena Allah. Dan kita harus punya selalu niat baik, positive thinking. Kalau kita positif, insya Allah hasilnya selalu kita tampak positif. Dan selalu kita tujuan dalam hidup ini, kita buang jauh-jauh niat kita tidak baik. Niat ingin jatuhkan orang, niat menjelekkan orang, niat kemudian meremehkan orang lain, atau kita sengaja menantang orang lain supaya dia malu sama kita karena dia lawan kita. Nggak perlu itu kita lakukan, tapi kita lakukan saja niat baik. Jadi kalau Anda punya musuh, jangan musuhmu itu Anda kalahkan dengan cara kamu menjelekkan, tetapi Anda menunjukkan niat yang baik, Anda menunjukkan akhlak yang baik, Anda tunjukkan kinerja Anda. Jadi niat baik itu yang paling kunci pertama. Yang kedua adalah memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Takwa artinya kita hanya takut kepada Allah, kita tidak takut kepada siapapun, dan bukan karena siapapun kita melakukan kebaikan tersebut, semata-mata karena Allah. Dan selalu memperhatikan bahwa Allah, mengingat bahwa Allah itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Kita ingat akan ada yang menghisap, akan ada yang menghitung apapun yang kita kebaikan. Amal baik itu adalah untukmu, amal jelek itu adalah untukmu. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalaupun kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu untukmu. Dan kalaupun kamu melakukan kejahatan, kejahatan itu untukmu. Dan ingat, Allah akan mengawasi. Sebutir kebaikan pun Allah tidak pernah lengah, dan Allah selalu tahu. Nah, seorang yang bertakwa itu akan selalu punya kesadaran tingkat tinggi bahwa Allah senantiasa mengawasi dan senantiasa menghitung apa yang dia kerjakan. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah selalu berbuat baik. Melakukan pekerjaan itu gak boleh setengah-setengah, tapi melakukan pekerjaan itu bukan
hanya sekedar menjalankan kewajiban. Itu namanya adil, melaksanakan apa yang wajib, tapi Anda harus lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban. Itu namanya ihsan, berbuat kebaikan, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi berbuat sebaik-baiknya, fokus, teliti, dan time management yang baik dalam Anda melakukan berbagai pekerjaan. Yang ketiga, waktu. Nah, waktu ini sangat penting. Aturlah waktu itu dengan baik-baik. Fokuskan pada apa yang merupakan prioritas Anda. Prioritas Anda adalah sekolah, maka sekolah ini harus nomor 1. Prioritas Anda adalah belajar. Itu menjadi prioritas. Anda punya sekian prioritas, Anda urutkan. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Anda urutkan sehingga Anda punya fokus pekerjaan yang Anda betul-betul akan ingin lakukan. Yang ketiga adalah disiplin. Kedisiplinan menjadi sangat penting. Artinya apa? Dalam suatu pekerjaan itu harus konsisten, harus disiplin. Ini kalau Anda cuma belajar karena mood, Anda harus nunggu dulu moodnya. Kalau lagi enak belajar, kalau lagi nggak mood nggak belajar. Nggak bisa sekarang by mood. Apalagi di era sosial media seperti ini, kita jangan jadi kaum rebahan yang kita belajar mood-moodan. Itu sangat terpengaruh dengan era digital seperti sekarang ini, karena kita seringkali ke distract oleh hal-hal yang bersifat sosial media. Kemudian disiplin, istiqomah, artinya konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan. Artinya Anda juga tidak boleh mudah menyerah. Terus lagi, 1 kali gagal biasa, 2 kali, 3 kali, dicoba terus. Misalnya Anda nanti sudah lulus, Anda ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Beasiswa pertama gagal, atau jangan LPDP deh, beasiswa KIB yang sekarang Kementerian Agama miliki, Anda nggak dapat, Anda coba lagi, apalagi gitu. Ya, Anda prestasi, jangan cuma karena tidak mampu, tapi Anda tunjukkan prestasi, sehingga beasiswa bukan hanya karena tidak mampu, tetapi karena Anda memiliki prestasi gitu. Yang terakhir adalah yang ke-8, berdoa. Jangan lupa Anda senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan dan kekuatan kepadanya. Jadi tipsnya bagaimana Bu untuk berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi? 1, buat jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan. Pasang target. Target kita dalam bulan ini apa? Target kita dalam minggu ini apa? Target kita dalam bulan ini apa? Dan target kita dalam tahun ini apa? Kita lulus pada tahun ini, atau kalau yang belum lulus kita ujian komprehensif pada tahun ini, memajukan proposal pada tahun ini misalnya. Anda pasang tuh target, taruh di dinding kalau perlu ya. Atur jadwal. Kapan Anda harus mencuci baju, kapan Anda harus cari makanan, kapan Anda harus membuka buku, kapan Anda harus mengulang pelajaran, kapan Anda harus membaca Al-Quran. Tentu kalau sholat ada waktunya, tapi juga jangan cuma sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah lainnya ya. Kemudian fokus pada satu pekerjaan dan pada waktu yang udah ditentukan. Terus jangan menunda-nunda pekerjaan, nggak boleh mut-mutan. Terus istirahat harus cukup. Ini jangan kejar SKS, sistem kebut semalam. Anda kejar karena besok mau ujian, lalu Anda kejar semalaman. Nah, jangan. Itu Anda akan menjadi malah justru hilang semua tuh pelajaran besok pada saat ujian ya. Jadi Anda justru malah harus betul-betul belajar begitu, disiplin waktunya. Jangan menunda-nunda, beristirahatnya harus cukup, harus tidur cukup. Kalau memang sudah waktunya tidur, harus tidur. Waktunya makan, dan makanan yang baik, halalan thayyib, bukan cuma halal tapi harus thayyib. Jangan cuma makan yang pedas-pedas akhirnya sakit perut, akhirnya maunya belajar, akhirnya ke toilet terus. Jangan makan kemudian yang cuma enak di mulut tapi nggak enak di perut, cuma enak di perut tapi nggak baik buat kesehatan ya. Itu juga tidak baik. Beristirahat yang cukup, makan yang cukup, olahraga, jangan lupa berdoa sebelum dan setelah bekerja, dan jangan lupa kalau Anda sudah berhasil, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya mendapatkan hasil. Karena kata Allah, orang yang pandai bersyukur itu rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Tapi seorang yang tidak bersyukur itu artinya dia takafur kepada rizki yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, insya Allah Anda bisa membangun kedisiplinan yang baik dan etos kerja yang kuat, dan Allah akan berikan kepada Anda kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Demikian Sobat Manajemen semua, semoga Anda sukses di masa depan. Salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.